terima kasih kepada para pelajar Askara Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk bisa sharing atau berbagi ke anggota Wanasa. Mudah-mudahan dengan kerelaan hatinya para pelajar dapat menjadi sebuah amal ibadah ya. Apalagi ini kan sharing menjadi jariah, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian untuk para anggota Wanasa juga mudah-mudahan kegiatan ini menjadi motivasi bagaimana orang untuk bisa lebih mantap lagi persiapannya, lebih termotivasi lagi. Karena jujur waktu saya dulu pun sangat susah gitu kan untuk bisa langsung menyerap informasi dari pelakunya, dari pelajarnya langsung. Di sini saya selaku Praja tingkat 33 atau sekarang disebut Praja Madya beserta adik-adik dari Praja Muda akan sedikit mempresentasikan atau memaparkan informasi tentang sekolah institut pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya di sini akan memperkenalkan nama aku terlebih dahulu. Nama aku Galih Ramadan Gunawan, alumni SMA Mutakin, lulus tahun 2021. Nah selanjutnya ini ada Akmal Alamsyah, ini dari alumni SMA 1 Singaparna. Kemudian ini ada Kang Sandy, alumni SMA 9 ya? Alumni SMA 9. Selanjutnya ada Teh Desti, alumni SMA 5 Kota Tasik. Nah selanjutnya ini akan mempresentasikan sedikit tentang materi yang ada di tentang IPDN lah. Selanjutnya mohon izin perkenalan diri, nama saya Praja Muda Akmal Alamsyah, asal pendaftaran dari Kabupaten Tasikmalaya. Dan kebetulan saya baru lulus IPDN itu di tahun kedua, jadi tahun kemarin saya baru lulus di IPDN angkatan 2003. Nah saya juga dulu sering tuh sama Kang Arif seperti kalian ikut lari pagi, lari sore, terus kumpul-kumpul juga. Jadi ini sekedar sharing awal mengenai tips masuk PDN. Pertama mengenai PDN. Misi PDN yang pertama adalah menjadikan lembaga pendidikan tinggi ke pamong kerajaan yang terpercaya dalam mengembang tugas pengembangan ilmu pembentukan perilaku dan pembangunan dan penyedia kader pemerintahan yang terampil. Misi PDN itu ada 7. Dan yang pertama melaksanakan dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, pelatihan dan pengabdian pada masyarakat. Bagi yang tidak tahu, misal orang tua itu belum mengenal IPDN, tapi mereka mengenal STPDN atau APDN. Jadi sejarahnya yang pertama itu APDN dibentuk pada tanggal 1 Maret 1996. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1990 dibentuklah APDN nasional yang berpusat di Jatinangor dan berganti nama menjadi STPDN pada tanggal 18 Agustus tahun 1992. Dan yang terakhir yang sekarang dipakai namanya IPDN mulai pada tanggal 6 Oktober tahun 2004. Seperti yang dijelaskan pada video tadi, jadi di IPDN itu ada tiga komponen dalam pendidikan, yakni pengajaran, pelatihan, sama pengasuhan atau biasa disebut dengan jarlasu. Pengajaran yakni bidang yang melaksanakan fungsi pengajaran bertugas memberikan bekal pengetahuan kepada siswa peserta didik seperti perkuliahan biasa. Jadi di IPDN itu seperti belajar pada kampus pada umumnya, ada kita belajar tentang kewarganegaraan, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pelatihan. Bidang yang melaksanakan fungsi pelatihan memberikan kemampuan motorik berupa keterampilan dan tugas pembangunan. Nah biasanya kalau angkatan saya pelatihan itu mengenai tentang public speaking, terus juga ada pelatihan mengenai pertanian, biar kita ketika terjun ke masyarakat itu kita tahu apa permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Yang terakhir adalah pengasuhan, yakni bidang pengasuhan memberikan dan menginternalisasi nilai-nilai kepemimpinan kepada siswa didik yang merupakan calon pemimpin. Nah untuk fakultas di IPDN ada 3, yakni Fakultas Manajemen Pemerintahan, yang kedua Politik Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Nah, selanjutnya adalah kampus IPDN itu tidak cuma satu, tapi juga terbagi di beberapa regional. Yang pertama adalah dari Sumatera Barat, terus
Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, Sulawesi Selatan, terus Nusa Tenggara Barat dan Belanda. Dan untuk kampus pusatnya adalah di Jatinangor. Jadi di IPD itu ada suatu peraturan, jadi kumpul sebar kumpul. Jadi misal tingkat 1 tuh kita dikumpulin di satu pusat, di kampus pusat, yakni kampus Jatinangor. Nah untuk tingkat 2-nya baru disebar di kampus regional dan sesuai fakultas dan jurusannya masing-masing. Misalnya saya Fakultas Perlindungan Masyarakat jurusan Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Jadi sekarang saya berpendidikan di kampus Nusa Tenggara Barat di Lombok. Sedangkan misal Kang Sandy berada di regional Sumbar, terus TDST di regional Sulawesi Selatan, terus Kang Dani juga di regional Cilandak. Jadi di IPD itu bukan cuma satu kampus, tapi tersebar di mewakili berbagai pulau yang ada di Indonesia, dari Sumatera sampai ke Papua. Nah, mungkin rekan-rekan penasaran mengenai siklus yang ada di kampus IPD ini. Yang pertama biasa kita bangun jam 4, itu sholat subuh, dilanjutkan ke air pagi, terus pembersihan, sarapan pagi biasanya bukan cuma sarapan sekedar di rumah, tapi dengan upacara makan pagi biasanya dilaksanakan di Gedung Menja. Gedung Menja itu suatu gedung yang dikhususkan untuk makan bagi pelajar. Nah, Gedung Menja di PDN bisa di Jatinangor itu sekedar info merupakan rumah makan terbesar di Asia Tenggara. Soalnya setelah sarapan pagi, apel pagi, terus sampai jam 12 perkuliahan biasa, terus ada apel siang, makan siang, terus ada pelatihan sampai ke istirahat malam. Istirahat malam biasanya jam 22.00 tuh seluruh pelajar wajib tidur. Jadi siklus tuh selalu berulang dari Senin sampai dengan hari Jumat, dan Sabtu Minggu itu biasanya pesiar. Itu pun tergantung sama tingkatan. Misalnya tingkat pertama itu biasanya pesiar hari Minggu, terus tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu biasanya Sabtu Minggu. Terkecuali tingkat 4 Sabtu Minggu itu 3 kali pesiar, Rabu, Sabtu dan juga Minggu. Jadi di sini saya ingin berbagi tips dan juga trik yang saya pakai saat saya tes ya. Jadi yang pertama itu, coba mungkin adik-adik sekalian punya tips atau trik sendiri ya dalam menghadapi nanti SKD atau tahapan tes yang ada. Nggak ada. Jadi tips dan juga trik yang saya pakai itu kemarin, pertama itu kita harus punya target. Contoh TKP 45 soal. Kita misalkan seluruh soal itu kan 110 ya, dalam waktu 100 menit. Kalau yang kemarin itu saya pakai TKP itu 45 soal, selesai 30 menit. Jadi pertama itu kita harus punya target dulu dalam mengerjakan setiap sub soal. Terus kemarin juga saya pas di TIU itu kan 35 soal, saya selesaikan dalam waktu 30 menit. Itu harus ada target. Dengan catatan soal TIU tersebut itu harus kita target juga. Misalkan nomor 1 TIU nih, jawabannya itu harus sudah pasti benar, karena nilai dalam TIU itu udah pasti gitu poinnya. Jadi jangan sampai ragu-ragu. Misal kerja soal TIU, oh ini udah pasti benar, langsung lihat aja, gak usah dilihat lagi soalnya. Jadi itu harus pasti, jangan ragu-ragu lah. Kerja nomor 2 lagi susah, lewat. Nomor 3, oh ini gampang, kerjain. Usahain harus benar, tapi nanti dihitung, itu bisa dihitung. Kalau saya ngerjain misalkan TIU 35 soal, saya ngisi 30 udah benar, tapi harus benar itu, dengan catatan harus benar. Tapi 5 soal ini saya ragu, tinggal hitung aja dan tinggal solusinya. 1 poin kan 5 poin ya, terus soal 5 poin. Nah nanti itu tinggal dikali aja kalau soal TIU. Terus kalau soal TKP, kalau setahu saya kemarin pas tes itu karena sering-sering latihan, TKP itu kelihatan gitu loh, mana yang poinnya 4 sama 5. Tapi yang paling rawan itu yang poinnya 1 sama 5 itu hampir sama. Itu yang paling rawan. Tapi kebanyakan itu 3 sama 5 sih poin yang mendapat poin 3 sama 5 itu yang paling banyak. Kalau 1 sama 5 itu paling cuma beberapa. Tapi tetap aja harus bisa membedain. Makanya harus
sering itulah latihan TKP kan. Terus dari TWK, nah, kenapa saya selalu terakhir ngerjain TWK? Karena TWK itu kemarin itu banyak pemahaman. Bahkan kan kita juga yang notabene banyak yang menghafal itu kan. Kadang kalau misalnya TWK itu malah melenceng, oh ini kayaknya benar, tapi malah salah. Makanya diusahain itu ngerjain itu dari TKP dulu. Tapi TKP itu usahain sama itu jangan pernah digonta-ganti lagi sih. Kalau misalkan TWK itu karena sering berubah-ubah soalnya, entah itu pemahaman atau hafalan. Kayak saya kemarin di pas belajar saya menghafal itu kan teknik yang saya pakai, ternyata yang keluar itu banyak tentang pemahaman. Kayak wawasan kebangsaan, dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kayak gitu. Kemarin itu saya menghafal undang-undang dasar pasal-pasalnya. Tapi pas tesnya itu kebanyakan malah pemahaman. Misalkan isi dari pasal 1 itu seperti apa. Tapi kalau misalkan TIU itu udah pasti. Mau dari siapapun yang ngajarin, mau kita belajar dari siapapun itu, soal itu tuh pasti. Nilainya udah pasti itu. TKP juga. Makanya usahain nanti kerjanya itu kalau misalkan kerjain SKP, jangan ragu. Yang kedua harus punya target. Terus kalau misalkan ada soal yang susah itu, jangan terus saja diikuti terus. Itu malah habisin waktu nantinya. Malah nantinya tuh banyak soal yang sisa gitu. Daripada nanti banyak soal yang sisa, mending kita kerjain yang udah pasti aja. Oh ini bisa, ini bisa kerjain. Kalau bisa udah lewat aja. Jangan kayak apa ya? Penasaran terus gitu loh. Ini bukan belajar masalahnya, bukan masalah belajar di kelas atau apa. Ini masalahnya tes. Banyak saingan. Ada juga target yang harus kita capai. Terus ada waktu juga yang harus kita tentuin gitu lah. Jangan sampai kayak sembarang tuh ngerjainnya. Kira ada yang bertanya? Berarti selesai dulu satu subtema gitu terakhir, kalau yang kosong nanti pas sudah beres subtema itu pulang lagi. Iya. Misalkan gini ya. Kalau saya kemarin ngerjainnya itu TKP ya. TKP itu 45 soal itu wajib. Yang poin 45 itu kita bisa ngerjain. Terus sudah selesai 45 soal kan TKP baru pindah. Itu tergantung di kalian juga sih. Kalau saya kemarin dulu karena itu nilainya pasti. Maksudnya dapat gitu lah. Kalau TWK kan kayak masih ini benar sama masih kurang buat dipahami. Kalau itu udah pasti. Terus dalam nilai juga kita tuh harus punya target kan. Kan kita ini pengen 50. Kita harus dapat soal itu berapa benarnya. Itu bisa dihitung. Terus TKP juga harus punya target. Kayak kemarin saya target itu TKP pengen 200. itu 150, terus TWK 100, ini kan 150 dapatnya. Tapi kemarin kurang gitu loh, karena ada beberapa faktor juga. Intinya itu harus punya target juga kalau di SKD. Mungkin ini kan nggak semuanya nanti tes juga kan, masih ada yang kelas 11, ada yang kelas 10, nah, ada yang kelas 12 juga. Nah, mungkin kalian kayak pusing apa ini TWK, apa ini TIU, apa ini TKP. Nah, untuk TWK itu ya tentang kebangsaan lah, istilahnya Pancasila, butir-butir kayak undang-undang, Bhinneka Tunggal Ika gitu lah. Untuk TIU ya tentang matematika dasar, hitungan desimal, pecahan, terus kayak peribahasa lah kalau di TIU. Kalau di TKP itu kayak menentukan problem solving lah. Jadi mencari jalan keluar terbaik. Nah, kalau gitu. Nah, untuk misalnya alhamdulillah untuk di kakak-kakak ini semua, Kak Akmal ini SKD-nya lumayan tinggi juga, itu skornya 476 kemarin. Nah, soalnya kan Jawa Barat tuh, khususnya Jawa Barat ya, SKD itu tinggi-tinggi. Kemarin juga angkatan Akang paling kecil itu 430. Mungkin 430 di provinsi lain mungkin masuk, tapi di Jawa Barat itu karena persaingannya ketat, ya kita harus berlomba-lomba lah. Apalagi kan yang angkatan kemarin si kuotanya jadi sedikit juga, 534. Nah, mungkin nggak tahu nih tahun sekarang ada kemungkinan diperbanyak lagi, ada kemungkinan diperkecil lagi. Nah, Misalkan ada yang insecure ya, terkait dengan kualitas itu, jangan pernah kayak langsung berdu gitu semangat. Ini menambahkan mungkin tips yang dikasih sama Kang Cindy sama saya agak berbeda ya. Kalau waktu kemarin tuh ngisi pas waktu SKD, karena saya pada dasarnya
dalam hitung agak kurang. Jadi ngerjain dulu TKP, terus habis TKP itu TWK, baru terakhir itu TIU. Karena saya pemikirannya kayak gini, kalau TKP bisa dikuasai, terus TWK juga bisa dikuasai, maka TIU yang menjadi keamanan nanti punya waktu yang lebih buat ngerjain TIU. Nah, mengenai TKP dia gagal bingung tuh, biasa nanti sebelum SKD itu dikasih sama Kemenpan RB isi mengenai SKD. Contohnya mengenai TKP, tipsnya tuh kan biasanya nanti tuh contohnya nih, pas angkatan saya kisi-kisi TKP itu terbagi menjadi 6: pelayanan publik, TNI komunikasi, jejaring kerja, profesionalisme, sosial budaya, dan anti radikalisme. Nah, cara membedakan biar mudah dalam mengerjakan TKP itu, kita harus tahu dulu tujuan dari pelayanan publik. Berarti tujuannya adalah untuk memuaskan pelanggan, bagaimana cara kerja kita dalam melayani masyarakat dan tempatkan diri kita sebagai seorang pelayan publik, seorang abdi negara. Terus misal soal mengenai profesionalisme. Jadi kan kalau definisi profesionalisme itu taat aturan, terus mengesampingkan ego pribadi untuk kepentingan yang lebih utama. Jadi posisikan diri kita sebagai seorang abdi negara yang profesional. Nah, itu salah satu tips dalam mengerjakan soal TKP. Jadi pahami dulu subtema dari setiap soal, baru kerjakan. Cari jawaban yang mendekati mengenai tema-tema di dalam setiap soal. Nah, lanjut ke TWK. TWK juga biasanya ada kisi-kisinya, nanti dikeluarin sama Kemenpan RB, biasanya dalam bentuk PDF. Nah, kalau belajar TWK tuh emang membutuhkan waktu lebih dalam menguasai TWK. Misal undang-undang dasar. Nah, jadi saya hampir setiap hari itu kemana-mana bawa undang-undang dasar buat ngapalin setiap pasal demi pasal, ngapalin bagaimana misal pasal 1 tentang apa, terus sampai ke pasal paling akhir. Begitupun juga misal Pancasila kita harus rajin baca. Soalnya TWK itu tujuannya rajin baca, rajin belajar, rajin dalam mencari materi. Soalnya untuk TIU itu biasanya matematika dasar, bukan matematika yang kayak pelajaran SMA kayak logaritma dan sebagainya. Matematika dasarnya paling kayak kematian, kalian, pengurangan, terus juga hitung-hitungan yang dasar kayak sudah sederhana. Kalau misal itu, kalau kita bisa memahami setiap temanya, setiap subtemanya, terus bagaimana kita memahami bagaimana cara mengerjakannya, itu TIU. Untuk jadi sebenarnya dalam mengerjakan soal kita harus rajin-rajin dalam latihan soal, dan jangan terpaku pada satu sumber itu. Jadi kita harus juga rajin nyari-nyari tentang materi-materi soal. Kalau tahun kemarin saya juga suka lihat YouTube. Nah, YouTube tuh biasanya banyak tuh bisa tentang soal-soal CPNS. Karena pada dasarnya soal CPNS sama soal SKD di Kemenak tuh hampir sama, karena dikeluarin sama lembaga yang sama, Kemenpan RB. Jadi rajin aja baca soal, terus rajin aja belajar bareng juga. Karena kalau dulu juga hampir sama kayak kalian, belajar tiap hari, terus kumpul juga bareng teman-teman yang seperjuangan. Kalau misal mau belajar tuh suka dulu, karena kalau belajar sendiri tuh kayak ngerasa bosen, jenuh. Tapi kalau misal belajar bareng-bareng, kita ada pacuan. Misal, oh ini teman ini udah bisa, masa aku enggak gitu. Jadi ada pacuan buat lebih baik lagi. Jadi pada intinya, kalau mau masuk IPDN menurut saya, pelajari dulu SKD. Karena SKD merupakan gerbang utama untuk tes selanjutnya. Misalnya, kalau KTP Jawa Barat, minimal tuh nilai paling aman tuh 440-an, itu paling aman. Karena kalau misal 430, melihat kuota IPDN yang tahun kemarin cuma 500 dan saingan-saingan yang semakin banyak, itu pasti agak goyang. Tapi yang paling aman tuh 440. Kemarin alhamdulillah saya waktu itu termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat, 400. Nah, ranking 2, ranking pertamanya itu 478, beda 2 poin sama yang pertama. Jadi pada intinya harus rajin belajar dan juga jangan insecure.
Karena seperti yang kata Sandy bilang, rezeki gak ada yang tahu. Saya di SMA tuh termasuk orang yang males, gak masuk kuota SNM, jadi harus belajar dari nol. Dan pada akhirnya alhamdulillah saya juga waktu itu lulus UTBK juga, lulus IPA juga, karena pada dasarnya siapa yang berusaha itu yang menang. Karena kalau kita cuma mengandalkan kita cerdas tapi kita gak mau berusaha, itu percuma. Dan semuanya seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Sandy dan Kak Akmal, kalau misalnya tip and trick dari Teteh sendiri ya, Teteh ngerjain soal SKD itu berurutan. Jadi kalau misalnya ada soal yang nggak bisa, lewat aja. Jadi kerjain dulu sampai akhir, sampai 110. Tapi itu harus dipastiin dulu, itu tuh jawabnya tuh jawaban yang emang udah pasti benar. Karena menurut Teteh pribadi ya, kalau misalnya kita mungkin yang tadi disampaikan oleh Kang Sandy, TKP dulu, ini dulu, kayak mungkin di dalam 3 subtes itu ada soal yang bisa kita kerjain. Jadi mungkin lebih bisa menghemat waktu dan emang lebih apa ya, menurut Teteh pribadi lebih terfokus gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah selesai sampai 110, balik lagi ke soal yang emang belum kita kerjain, belum kita bisa kayak masih ragu jawabannya kayak gitu. Kalau Teteh sendiri ya, saya kemarin Teteh kerjain soal tuh 45 menit. 40 menit. Kalau Teteh pribadi ya. Jadi pada intinya bagaimana tips sama trik itu tergantung sama kenyamanan dan pribadi masing-masing. Ada yang nyaman misal mengerjakan itu berurutan dari TWK ke TKP, ada yang nyaman buat TKP dulu baru TIU, ada yang nyaman TKP dulu baru TWK. Itu tergantung sama kenyamanan masing-masing bagaimana. Jadi ketahuilah bagaimana kelebihan sama kekurangan masing-masing. Oh, misal saya kurangnya di TWK, jadi kerjakan dulu TKP, TIU, baru TWK. Jadi tips satu, kerjakan dulu mana yang subtema yang paling mudah menurut kalian, baru yang paling akhir. Jadi kan misal tema paling akhir tuh yang kita sulit, nah kita tuh ada space waktu buat mengerjakan. Jadi kalau misal berurutan terus di TIU tuh kita kesulitan, nah itu bakal makan waktu. Jadi ke TKP ini bakal menguras waktu juga. Sampai yang bertanya bebas mau nanya apa lah ya, Mau nambah tips buat kalau nanti tes wawancara, mumpung ada akan Teteh di sini. Kalau waktu kemarin itu gak ada wawancara, adanya cuma kesehatan jiwa. Nah biasanya habis tes tertulis kayak suatu baru dipanggil nih satu-satu buat di tes wawancara. Itu pun tergantung sama pengujinya. Kalau misal kita nilainya kurang itu biasanya di tes wawancara. Tapi kalau misal dari tes tertulisnya kita udah memenuhi syarat, itu biasanya udah di tes wawancara. Jadi ini rangkaian untuk tes wawancara tuh mungkin tahun dulu ada, tapi untuk tahun sekarang dari mulai angkatan akang kalau nggak salah ya, itu tes wawancaranya diubah jadi setelah SY. Itu pun kalau tes kesehatan jiwanya kita kurang, jadi kita diwawancara. Tapi mungkin kalau misalnya kalian nanti ya, nauzubillah ada yang kurang terus disuruh tes, paling jawabnya kalian harus tegas dan nggak boleh apa ya, nggak boleh harus tegas lah istilahnya. Jadi gak boleh ada yang kata yang diulang, jadi harus suaranya harus bulat terus jelas lah istilahnya. Karena itu juga mempengaruhi penilaian. Karena bisa jadi dari tes keswa itu ada yang lulus, ada yang gugur. Itu tergantung jawaban kita. Apabila jawaban kita benar-benar yang lugas dan tegas, pasti itu lulus. Kalau misalnya ya ragu-ragu menjawabnya, itu kebanyakan gugur. Dan mengatakan saran saya jangan terlalu terfokus sama lain. Fokus kalau misalnya mau masuk IPDN itu fokuskan dulu sama SKD, karena SKD itu emang paling susah dan juga ibaratnya dalam tanda kutip sulit untuk dimanipulasi, karena SKD itu ibaratnya langsung komputerisasi, langsung terpampang nilai kita. Jadi nanti kita tes tuh orang tua kita yang di rumah tuh bisa lihat karena live score di YouTube. Jadi fokuskan dulu sama belajar SKD dibarengi sama buat menjaga kesehatan, karena dua komponen itu yang paling penting buat lulus nanti di IPDN. Karena misal SKD kita tidak memenuhi tapi kita terus-terusan pinsik, tapi kita kurang dalam mengasah otak, itu percuma. Lanjut pertanyaan dari Untuk rankingan di akhir itu kan emang sesuai provinsi ya. Cuma itu nilai rankingan akhirnya tuh emang dari tes awal dijumlahin sampai tes akhir apa gimana? Izin dijawab perlu angkatan dari itu karena mungkin kuotanya tinggal dikit lagi. Jadi waktu itu pas
dia tes kesehatan 2 tinggal 60 ya. Karena sisa 4 dan kuota dari Jawa Barat sendiri cuma 8. Jadi hasilnya itu berdasarkan SMAPTA. Jadi kalau misalnya ada nilai SMAPTA yang kurang dari 41, itu udah auto gugur. Jadi gini, jadi di IPDN itu ada tes akademik, ada tes kesehatan. Kalau akademik tadi udah jelasin lah. Kalau tes SMAPTA atau kesehatan tuh ada beberapa komponen kayak lari, push up, sit up, pull up. Kalau cewek Chinese sama setara. Nah, yang biasanya tes SMAPTA itu setelah tes akademik. Jadi adanya di Pantuir ya, adanya di Pantuir. Nah, kalau misalkan rankingannya itu, kalau misalnya emang kuotanya udah dikit banget, jadi jadinya dari Desmani ya, dari Desmani, bukan dari tes awal. Gitu. Terus kemarin juga di angkatan saya itu yang sama tes itu juga di tes SMAPTA itu banyak yang tidak memenuhi syarat nilainya. Jadi langsung ke pangkas gitu, otomatis karena di pangkas SMAPTA-nya tidak memenuhi syarat. Kan kalau misalkan mau lulus kan harus memenuhi syarat di nilai. Sedangkan kemarin itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Nah, jadi mungkin ada penilaian dari setiap sub Desmani, misal kayak pusat 100-nya 42 misalnya, pull up ada 17. Kalau lari 3.200 ya? Ya 3.200 itu 100-nya. Nah itu misalnya kalau misalnya kita ya aman-aman lah, memenuhi lah. Kalau misalnya kurang pasti itu langsung ke pangkas seperti yang disampaikan Kak. Karena itu apa ya, kayak mempengaruhi banget lah. Sama di Jawa Barat. Dari awalnya yang dari akademik di bawah terus, nah pas tes terakhir Pak Bukas, alhamdulillah Akang membantu semangat Akang jadi 5 besar. Dan itu berpengaruh. Ada yang tanya lagi? Jadi masih ada yang bingung? Izin bertanya, Akang Teteh, ini sekedar tentang motivasi. Apa sih yang membuat Akang Teteh termotivasi atau ada motivasi tersendiri ketika masuk IPDN? Jadi udah. Kalau saya itu pertama ingin merubah nasib. Karena mau motivasi kayak gimana pun, kalau misalkan kita nggak punya motivasi buat diri sendiri, akan susah. Kayak saya kan terlahir dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Nah dari sana saya berpikir, kalau saya dari sekarang sampai nanti di masa yang akan datang seperti ini, bagaimana nanti nasib saya, keluarga saya, anak saya, itu yang apa berubah pikiran saya sehingga ini gitu seperti ini. Terus setelah lulus juga kan kerja ditempatkan PNS golongan 3A, gaji udah ada, cuma ada segala macam. Jadi itu udah pasti tercukupi lah. Jadi di saat nanti kita sudah berkeluarga, pasti yang namanya bisa mensejahterakan keluarga kita itu pasti bisa. Mungkin perbedaannya gini antara universitas sama kedinasan. Kalau universitas kita udah lulus itu belum tentu dapat kerja, harus cari lambat lah, cari kemari. Terus kan kita lihat yang di media sosial sekarang yang lamar kerja tuh bukan cuma ratusan, ribuan bahkan ya. Dan itu nggak mungkin ada kemungkinan kita nggak terima. Kalau kedinasan kita udah lulus langsung dapat kerja gitu. Terus di pendidikannya juga, kalau kedinasan kita nggak perlu bayar UKT lah, bayar semesteran. Kita cuma bayar 200.000 ya, 50.000 untuk tes doang. Habis itu kalau kita lulus kita dapat baju gratis, ini gratis, semua gratis, sampai asrama pun gratis, makan dan minum segala. Tapi timbal baliknya buat negara adalah kita harus menjalankan siklus dengan baik. Jangan sampai pelanggar lah aturan yang ada. Aturan itu ada Permendagri kalau dulu ya, Permendagri nomor 63 tahun 2012. Kalau sekarang berubah jadi peraturan rektor. Biar ya gampang berubah. Jelas tadi yang motivasi di sini? Jelas? Ada yang tanya lagi? Masih bingung? Sok, lanjut. Untuk setiap tesnya itu jangka waktunya berapa lama ya? Jadi kan Tes satu ke tes keduanya itu berapa lama jangka waktunya? Kalau misalnya itu Jawa, jadi kalau misalnya waktu angkatan TT dari SKD ke kesehatan 1 itu kurang lebih 1 bulan. Cuman dari kesehatan 1 ke psikotes sekitar 2 minggu. Dari
SKD dari kesehatan 2 ke psikotes sekitar 1 minggu, dari psikotes ke kesehatan 2 sekitar 1 minggu. Jadi makin sini tuh makin mepet. Jadi kalau bisa, emang mungkin persiapannya udah dari lama. Tapi mungkin lebih harus difokus lagi di SKD. Karena SKD itu ibaratnya kayak gerbang dari semuanya. Kayak kalian percuma capek-capek semata, tapi SKD-nya nggak memenuhi, kalian nggak akan bisa untuk buat lanjut ke tes selanjutnya. Gitu. Jadi perbedaannya kalau misalnya di awal-awal setelah mungkin setelah kan pendaftaran awal tuh ini ya apa dokumen. Nah dari dokumen SKD itu bisa aja sebulan, dari SKD ke tes selanjutnya sebulan. Tapi kalau misalnya udah seperti yang dikatakan TFC dari akhir-akhir mau ke Pandu itu pasti nggak sebulan, cuma seminggu, 2 minggu. Yang lama tuh pasti di awal-awal. Soalnya penyaringan. Ya, Nah, ini kalau yang salah apa yang hafal nanti akan undang-undang dasar. Ya, hafal proklamasi ya. Undang-undang pembukaan undang-undang dasar. Nah, Coba berdiri lah, berdiri lah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh Tadi gugur soalnya ada 3 kali pertemuan. apa aja 4 pilar kebangsaan? Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Makasih. Nah mungkin selanjutnya pertanyaan dari Kang Semi. Oh dari aku. Nah dari Tadi kalian nyimak kan PPT yang udah Kang Fendi sama Kang Ahmad katakan. Coba ada berapa jumlah kampus regional? berapa? 7. Salah. Berapa? Nah, Bener-bener sebutin. Sebutin. Ya, terus Itu Gimana? di Sumatera, di Pontianak, ada di Pontianak, Kalimantan. Ada tahu kan? Yang pertama di Jatinangor. Jatinangor salah. Papua, NTB, Sulawesi, Sulawesi Tenggara. Papua, Sumatera Barat, Ya. Sulawesi Utara, Ya. Sulawesi Selatan, Ya, benar. Kalimantan, Kalimantan mana? Kalimantan Barat, Barat. Satu lagi nah, satu lagi. Satu lagi belum, tadi disebut 2 kali itu. coba ulang dari awal. Ya. Papua, Ya. Sulawesi Utara, Ya. Sulawesi Selatan, Ya. Kalimantan Barat, Ya. Sumatera Barat, Ya. sama Tuh kampusnya situ tuh tadi tersebut kan tuh. Nah, kampus ini. Ada yang tahu? Cilandak. Salah. Nah, kampus Kang ini nih. Salah. Di mana? Lombok. Papua, Papua, Ya. NTB, Ya. Sumatera Barat, Ya. Sulawesi Utara, Ya. Sulawesi Selatan, Ya. Satu Kan lagi. salah. Coba. Sumatera Barat, Ya. Sulawesi Utara, Ya. Sulawesi Selatan, Ya. Terus. NTB, Ya. Papua, Ya. Kalimantan, Barat. Benar. Masih. Selanjutnya gerakan ya ini mah. Tadi ada di PPT. Jangan yang susah. Bagus. paling sakral. Oh, satu aku atau paling susah. Dan itu pertanyaan. Kayak nu menang hadiahnya, nu menang hadiah buku sini pus aku lah. Konsekuensi. Ame benar-benar dia jangan sampai bukunya jadi dilurkan jadi mah. Aya mau di pus aku lah mah pasti termotivasi aya susah mendapatkan hadiahnya. Kecuali si Eng Allah lah. Cewek. Soal cerita. Simak ya. Dalam hubungan antar lembaga negara, Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan kehakiman seperti memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.
Untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan. Nah, itu ada di pasal-pasal. Yakni ada MPR, KY, MA, MK, sama DPR. MPR. DPR. Bener. Nice. Sebutkan tingkatan praja dan iya sebutannya. Kan nunggu sekolah satu baca lah. Satu, dua, tiga. Tuh dia. Udah itu mah udah. Nah, benar. Setelah Presiden Republik Indonesia dari yang pertama sampai sekarang secara berurutan. Apa? Pertama. Insinyur Soekarno, Oh, dua, Soeharto, tiga. Masih tahu. baik BJ, iya masih. BJ Habibie, yang ke-1 Gus Nur, Tim. Namanya. Ya, Nama asli. nama aslinya Ya. Abdurrahman Wahid. Yang ke-5 itu Ibu Megawati. Yang ke-6 SBY. Yang SBY itu Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ke-7 Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakyat Pamulana dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Kesan dan pesan saya bertemu praja pada cuti praja hari ini. Kita banyak manfaatnya, banyak positifnya. Kita dapat mengetahui lebih dalam tentang kampus IPDN, banyak tips dan trik buat masuk sekolah kedinasan, tidak hanya IPDN. Lalu banyak berbagi pengalaman juga lah, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Sabrina Sunardi, asal sekolah SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Sebelumnya terima kasih kepada Kang dan Tete yang telah menyempatkan waktunya untuk membahas pembahasan dan juga motivasi untuk kita semua dalam masuk dinasan IPDN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramdhani dari SMA 1 Singaparna. Kesan-pesan saya selama mengikuti kegiatan sharing bersama Praja IPDN pada kali ini, saya banyak sekali mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru mengenai sekolah kedinasan khususnya IPDN. Dan juga saya mendapatkan tips and trick mengenai cara untuk masuk kedinasan IPDN, dan saya juga mendapatkan buku. Sekian dan sekian. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Tiana dari SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Pesan-pesan saya setelah bertemu dengan Praja IPDN yaitu di acara ngopi bareng Praja. Tentunya saya sangat menikmati karena pertemuan kali ini bisa memotivasi saya dan juga memberikan ilmu-ilmu baru tentang bagaimana cara masuk di kedinasan IPDN dan juga membuat saya lebih semangat belajar untuk bisa mengikuti jejak mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Wijaya dari SMA Negeri 1 Singaparna. Pesan-pesan saya mengikuti kegiatan kali ini yaitu ngopi bareng Praja IPDN, yaitu saya berterima kasih kepada Praja yang menyempatkan waktunya untuk datang ke sini serta memberikan ilmu-ilmu yang baru bagi saya yang ingin masuk tentunya ke sekolah kedinasan IPDN. Terima kasih sebanyak-banyaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Juliani Desa Putri. Saya dari SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Pesan-pesan saya bincang-bincang sore kali ini ngopi bareng bersama para Akang Teteh Praja. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Akang Teteh Praja yang telah menyempatkan waktu pada sore kali ini untuk saling-saling berbagi pengalaman kepada kita semua. Dan yang pastinya saya ucapkan terima kasih banyak dan ilmu yang mereka berikan kepada kami tentunya pasti sangat bermanfaat. Dan terima kasih atas tips and triknya kepada kami yang pastinya nomor satu kunci kesuksesan adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lorenzo Duri dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Pesan dan kesan saya dari acara ngopi bareng Praja IPDN, banyak yang bisa diambil dari bagaimana cara masuk IPDN, apa itu IPDN, tips dan trik IPDN, soal-soal SKD dan motivasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rizky Putri dari SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Pesan dan kesan dalam mengikuti Praja IPDN yaitu mendapatkan ilmu dan pengalaman tentang sekolah kedinasan di IPDN. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hidayat dari SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Pesan kesan cuti bersama Praja IPDN itu cukup banyak mendapatkan ilmu dan tips and trik dari Praja IPDN. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Firmanudin. Saya asal sekolah dari SMA Plus Kesanas. Pesan saya pada sore hari ini bertemu dengan Praja IPDN sangat banyak pengalaman yang telah disaringkan oleh Praja IPDN masuk IPDN dan cara masuk IPDN di mana dan di dalamnya ada pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang dimana itu adalah disiplin kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mereka menjelaskan kepada saya sangat teliti. Sekian, terima kasih.